Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai limit fungsi trigonometri menuju tak hingga. Nah, adapun pembahasan hari ini kita perhatikan terlebih dahulu gambar grafik yang ada di layar. Nah, fungsi grafik ini yaitu Y sama dengan sin X per X, di mana grafik ini menunjukkan bahwa semakin ke kanan ataupun semakin ke kiri garisnya itu semakin menuju tak hingga atau semakin menjauh gitu ya. Nah, kita lihat juga garis ini semakin menjauh atau semakin menuju tak hingga itu semakin merenggang menuju atau mendekati garis ini yang sumbu X-nya ya. Nah, sumbu X ini sementara berada di titik 0 atau berada di nilai 0. Nah, maka dapat dikatakan bahwa limit X mendekati tak hingga dari sin X per X itu sama dengan 0. Ya, ini konsep dasar yang harus kalian pegang. Nah, kemudian bagaimana untuk grafik cos? Di sini ada fungsi Y sama dengan cos X per X. Ternyata ketika digambarkan dalam grafik, gambarnya seperti ini, ya. Ada yang melengkung ke sini nih ke kanan, kemudian ada juga yang ke bawah ya, dari kiri ke bawah. Nah, ternyata semakin menuju tak hingga juga ini si garis ini nih semakin ke atas, semakin mendekati yang garis yang 0 ini ya. Nah, ini juga sama, semakin ke kanan ternyata semakin mendekati garis yang 0 juga sumbu X-nya ya. Kemudian yang ke bawah juga sama, semakin mendekati yang garis ini ya, garis atau pada sumbu Y tetapi yang nilainya 0. Ini juga sama. Nah, maka dapat dikatakan bahwa limit X mendekati tak hingga dari cos X per X itu akan sama dengan 0. Nah, ini kedua bahan ini yang harus kalian perhatikan untuk menyelesaikan soal-soal jenis yang lainnya mengenai limit fungsi trigonometri menuju tak hingga. Bagaimana untuk fungsi yang tangen? Karena fungsi tangen itu sudah memiliki nilai tak hingga tersendiri, maka saya tidak bahas dalam grafik yang ini ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada contoh mengenai soal-soal yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri menuju tak hingga. Di sini contoh soalnya itu disuruh menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Nah, dari soalnya itu ada 4 jenis soal dengan cara penyelesaian yang berbeda-beda gitu ya. Kita perhatikan dengan seksama satu persatu. Nah, di sini ada contoh nomor 1 pembahasannya itu. Nah, limit X mendekati tak hingga dari sin 8X plus 4, bagaimana cara menyelesaikannya? Langkah pertama kalian ini pecah sesuai sifat limit yang pada pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Nah, tinggal limit X mendekati tak hingga dari sin 8X plus, tinggal dikasih limit ya, limit X mendekati tak hingga dari 4. Nah, kita substitusikan saja sin 8X, X-nya diganti dengan tak hingga karena X-nya menuju tak hingga. Nah, 8 dikali tak hingga itu hasilnya tak hingga. Nah, sementara untuk sin tak hingga itu berapa? Ya, tidak ada di tabel yang dulu kalian kasih oleh ibu ya. Ternyata sin tak hingga itu tidak ada, maka jawaban dari limit X mendekati tak hingga dari sin 8X plus 4 itu tidak ada. Walaupun limit X mendekati tak hingga dari 4 itu ada hasilnya 4, tetapi karena dijumlahkan dengan sin tak hingga, ya tetap tidak ada hasilnya gitu ya untuk nomor 1. Nah, bagaimana pembahasan untuk nomor 2? Di sini soalnya itu limit X mendekati tak hingga dari sin 5X plus 3X per 4 min 7X. Nah, kalian masih ingat dengan pangkat tertinggi pada pembilang dan penyebut. Nah, prinsipnya ini sama seperti yang dulu kalian pelajari ya. Kita tinggal lihat pangkat tertinggi di pembilang berapa, di penyebut berapa. Oh, ternyata X-nya itu pangkat 1, maka setiap komponen yang ada di sini itu dibagi per X pangkat 1 atau per X ya. Nah, maka limit X mendekati tak hingga dari sin 5X per X ya.
plus 3x yang awalnya 3x doang per x juga, per yang awalnya 4 doang per x juga, min 7x per x. Nah, itu untuk langkah kedua. Bagaimana untuk berikutnya? Tinggal limit x mendekati tak hingga, sin 5x per x-nya masih tetap, kemudian 3x per x kan 1 ya, 1 dikali 3, 3. Nah, ini makanya plus 3. Per 4 per x-nya tetap, min 7x per x hasilnya itu adalah 7. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal gunakan sifat limit pada penjumlahan. Maka dipecah limitnya. Limit x mendekati tak hingga dari sin 5x per x plus limit x mendekati tak hingga dari 3. Jadi kita tinggal menambahkan limit-limitnya saja dari langkah yang sebelumnya ya. Per limit x mendekati tak hingga dari 4 per x min limit x mendekati tak hingga dari 7 ya. Jadi tinggal ditambahkan limit saja untuk langkah yang ini. Untuk berikutnya, kita tinggal substitusi saja. Sin 5x per x. Ingat konsep awal tadi, ketika ada sin x per x dari limit x menuju tak hingga, maka hasilnya itu 0, walaupun di sini ada angka 5 ya. Jadi tetap hasilnya itu akan 0. Plus limit x mendekati tak hingga dari 3. Ingat, sesuai sifat limit ketika ada konstanta, walaupun x-nya itu mendekati berapapun, baik tak hingga, baik 0, maupun yang lainnya gitu ya, tetap kita tinggal ambil konstantanya aja atau angkanya saja. Berarti ambil angka 3-nya saja. Per limit x mendekati tak hingga dari 4 per x. 4 dibagi tak hingga, hasilnya itu adalah 0. Sesuai pembahasan sebelumnya ya, mungkin kalian masih ingat. Min limit x mendekati tak hingga dari 7. Nah, 7 juga konstanta, berarti tinggal tuliskan saja min 7. Sudah, tinggal dihitung saja. 0 plus 3 hasilnya 3, 0 min 7 hasilnya min 7 ya harusnya ini. Jadi 3 per min 7. Ini harusnya 3 per min 7 ya, ada kesalahan. Ya, baik, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Di sini ada soalnya itu limit x mendekati tak hingga dari 7x sin 5 per x. Nah, jadi untuk jenis yang ketiga ini nanti cirinya ada sin atau cos ataupun tangan yang bentuknya itu 5 per x ataupun 1 per x atau berapapun angkanya per x. Jadi bentuknya perperan ya. Nah, jadi untuk langkah penyelesaiannya pun di sini menggunakan pemisalan. Jadi langkahnya itu misalkan y sama dengan 1 per x. Ekuivalen dengan x sama dengan 1 per y. Jadi yang tadinya y sama dengan 1 per x, kalian ubah ke bentuk x sama dengan 1 per y. Nah, kemudian jika x-nya itu mendekati tak hingga, maka y-nya itu mendekati 0. Jadi nanti kalian ubah yang tadinya x-nya itu mendekati tak hingga menjadi y-nya itu mendekati 0. Nah, sehingga ketika ada soalnya limit x mendekati tak hingga dari 7x sin 5 per x, nah kita ganti yang tadinya x-nya mendekati tak hingga ini soal, sekarang kita ganti limit y menuju atau limit y mendekati 0 ya, sesuai dengan pemisalan yang di atas. Kemudian soalnya kan tadi itu 7x, 7 ditulis kembali sementara x-nya itu sudah diganti sesuai pemisahan yang tadi. X-nya itu sama dengan 1 per y, maka di sini juga jadi 1 per y. Kali sin tetap ditulis kembali, 5-nya juga sama ditulis kembali, tinggal bedanya per. Nah, tadinya kan 5 per x, sekarang x-nya diganti 1 per y, maka 5 per 1 per y. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal operasikan saja. Limit y mendekati 0 masih tetap, kemudian 7 dikali 1, 7 per y kali sin. Nah, ini sesuai sifat pembagian, kita ubah ke perkalian kan jadi 5 dikali y per 1, berarti 5y per 1 kan 5y ya, jadi sin 5y. Nah, untuk selanjutnya limit y mendekati 0. Nah, ingat ini kan perkalian, tinggal kalikan saja 7 kali sin 5y. Sudah 7 kali sin 5y per y. Nah, ini kan sesuai sifat perkalian, tinggal dikalikan saja ya. Nah, 7 sin 5y per y, kemudian
Kalian masih ingat dengan sifat yang ketika ada sin AX per BY, maka jadi hasilnya itu A per B. Nah, maka jadi 7 ditulis kembali. Ini kan 5 ya, A-nya itu, sementara ini 1, 5 dibagi 1, 5. Jadi 7 kali 5 sama dengan 35. Jadi, limit X mendekati tak hingga dari 7X sin 5 per X sama dengan 35. Ini untuk contoh soal nomor 3. Bagaimana untuk contoh soal nomor 4? Di sini masih sama saja, dia langkahnya itu masih menggunakan pemisalan. Cuman bedanya, kalau tadi itu bentuknya perkalian, kalau sekarang penjumlahan, tapi langkah masih mirip ya. Nah, jadi misalkan Y sama dengan 1 per X. Pemisalannya pun masih sama, ekuivalen dengan X sama dengan 1 per Y. Ini juga masih sama langkahnya sampai tahap ini. Nah, jika X-nya mendekati tak hingga, juga masih sama langkahnya, maka Y mendekati 0, sehingga limit X mendekati tak hingga dari cos 3 per X plus 2X sama dengan, nah sekarang kita ganti, yang tadinya limit X mendekati 0, sekarang kita ganti limit Y mendekati 0 sesuai di sini ya, sesuai pemisalan tadi, kali cosnya masih tetap, tulis kembali, 3-nya juga sama masih tetap per yang tadinya per X. Nah, karena X-nya itu sudah dimisalkan jadi 1 per Y, maka 3 per 1 per Y. Plus 2, 2-nya juga tetap, kali X, kan tadinya X ya. Nah, X-nya juga sudah dimisalkan jadi 1 per Y, maka 2 kali 1 per Y. Nah, ini untuk langkah pertama. Bagaimana langkah selanjutnya? Limit Y sama dengan, bukan Y sama dengan 0 ya, maksudnya limit Y mendekati 0 dari cos. Nah, ini sesuai sifat tadi, perkalian kita ubah ke pembagian kita ubah bentuk ke perkalian. Jadi tinggal 3Y cos 3Y plus 2 dikali 1-nya 2 per Y. Jadi 2 per Y ya. Nah, untuk selanjutnya, limit Y mendekati 0 dari cos 3Y sesuai sifat penjumlahan. Kita kita pecah limitnya ya. Kenapa tidak seperti tadi yang bentuk perkalian? Karena tidak bisa, kalau bentuk penjumlahan itu tidak bisa langsung kita hitung hasil angkanya. Jadi maka kita gunakan sifat limit. Jadi plus limit Y mendekati 0 dari 2 per Y. Nah, untuk selanjutnya, kalau sudah seperti ini, kita substitusi yang tadinya cos 3Y, sekarang nilai Y-nya itu diganti dengan 0, karena Y-nya itu mendekati 0. Maka cos 3 dikali 0 plus 2 per Y tadinya ya, jadi 2 per 0. Nah, kemudian cos 3 dikali 0 kan 0. Cos 0 itu hasilnya 1 berdasarkan tabel ya. Plus 2 dibagi 0, hasilnya itu tak hingga. Maka ketika 1 ditambah tak hingga, hasilnya itu adalah tak hingga. Inilah pembahasan keempat ya, seputar limit fungsi trigonometri menuju tak hingga. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat dan memberikan wawasan baru, walaupun semakin kesini pembahasannya itu lumayan rumit gitu, tapi ketika kalian belajarnya sungguh-sungguh dan yakin bisa, pasti akan bisa mengerjakan setiap soal-soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.